Tahu dulu kan, ada pantau di sini mau kami bicara Pak Kuat. Pembelajaran Kami konsentrasinya sebentar. Bicara Pak Kuat. Nah, jadi sejujurnya acara kita ini sebagaimana kehendak yang lalu bahwa kita harus memulai Desember, tetapi karena kita terkendala oleh RCD yang baru tiba, sehingga acara ini baru kita bisa laksanakan pada jam 9 pagi. Baik, untuk lebih jelasnya serahkan kepada Pak Ketua untuk memberikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dengan hormat, siapa silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berusaha mencoba dengan sekuat tenaga apalagi sama kabur melaksanakan kesepakatan kita, yakni rapat hari Rabu jam 9 dengan toleransi waktu 10-15 menit, dan alhamdulillah kita sudah ada 70% yang hadir, dan 30% itu Pak Sapri Kowajo, Pak Nurdin, Buasman bilang mau ke bangun. Buasman tadi sudah dia dulu siap di grup, belum sampai sekarang berarti ada kendala karena secara ada komitmennya dulu kita sepakat jam 9. Toleransi kita hanya 15 menit. Siapa tahu masih ada teman-teman tambahan kesepakatan boleh, tapi saya cuma ingatkan saja itu. Makanya saya ingatkan juga di Tadi terkait dengan DCD, tadi saya bicara dengan Pak Korwas. Pak Korwas mengusulkan kalau boleh setiap MKPS punya DCD masing-masing. Ya, jadi kalau SD itu dia patungan untuk membeli DCD. Kalau TK sudah ada, jadi kalau SMP ini bagaimana? Kira-kira berapa per orang ini untuk membeli itu LCD supaya kita tidak terlambat lagi seperti pada hari ini. Jadi pada kegiatan seperti ini ya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Itu pembicaraan selanjutnya kita masuk pembelajaran berdiferensiasi. Teman-teman begini, yang menjadi kenapa minggu lalu ini menjadi topik pembahasan kita menjadi RTN kita kemarin, rencana tindak lanjut ke depannya kemarin ini karena ini pembelajaran diferensiasi sudah harus dilakukan di sekolah penggerak walaupun bukan, sehingga sebenarnya waktu tahun lalu waktu saya baru saja selesai mengikuti pelatihan pendampingan guru penggerak, saya mau sekali bahas ini sama teman-teman supaya kita seimbang dengan penerimaan kita informasi pembelajaran diferensiasi sama dengan guru. Tapi tidak tahu apa kendalanya tahun lalu, mungkin karena kita sibuk semua. Yang kedua kita situasinya berbeda, ya berbeda. Nah, ini ada mendefinisikan begini: usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar. Jadi kata kuncinya ada dua. Bagaimana memenuhi kebutuhan belajar individu ini? Ada pemetaan yang dilakukan, namanya pemetaan kebutuhan. Pemetaan kebutuhan ini kategori kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, tapi minimal 3 aspek. Ada yang memasukkan lingkungan dari berapa literatur jadwal guru penggerak seperti itu. Ada yang mengatakan 4, boleh. Yang minimal kalau itu kita mengatakan minimal 3. Yang pertama, kesiapan belajarnya.
yang kedua profil beratnya, yang ketiga minatnya. Karena asesmen diagnostik itu kan ada kognitif, ada juga non kognitif. Nah, yang mana kognitif itu tadi yang termasuk yang di atas ini profil belajar itu termasuk ini yang dimaksud ini. Kalau saya punya makna itu asesmen non kognitifnya adalah profil belajar. Nah, kemudian yang kognitifnya itu kan ada dua, kita tahu bahwa ada pengetahuan dan jadi saya kira kita mulai dulu. Biasanya didesain oleh guru pada kegiatan pendahuluan dalam bentuk persepsi. Ini kan hanya untuk mendalami apakah betul-betul anak-anak itu sudah siap untuk masuk ke materi berikutnya. Dalam hal ini yang saya jelaskan bukan itu maksudnya. Maksudnya kita memetakan ini anak begini, ini anak begini, anak begini. Tapi cocok ada maksud. Tapi dalam hal ini untuk pembelajaran diferensiasi bukan itu maksudnya. Maksudnya nanti, oh anak ini begini, anak ini begini, anak ini begini. Anak ini sudah tahu menjumlahkan, anak ini sudah tahu mengurangkan, anak ini tidak tahu sama sekali. Harus dipetakan. Karena kita nanti mengelompokkan. Identifikasi. Ya. Karena ini pemetaan. Kita mau melakukan pemetaan. Sapri sering sebut ini kinestetik. Cuma saya tidak tahu apa mampu dijelaskan apa sama kita atau tidak. Ya, itu menjadi literasi kita. Nah, kenapa menjadi literasi? Karena nanti teman-teman guru ketika kita sudah memetakan Berdiferensiasi ini mungkin kalau seperti olahraga, kalau di sana kan olahraga itu bukan mabel, school, seni. Jadi sejak di kelas 7 anak-anak itu sudah masuk data ini hobinya apa. Jadi kalau dia hobinya bulu tangkis terus sampai dia tamat. Setiap olahraga bulu tangkis terus sampai selesai. Dia pilih basket terus sampai selesai. Jadi gampang dipetakan. Jadi sekolah tinggal memfasilitasi saja. Bagus. membawa pengembangan bakat. Tapi kalau seperti misalnya matematika, ini kan Indonesia masih mencari pompa. iya. Di Thailand seperti itu, Thailand itu olahraga itu bukan Kalau mabel. itu sebenarnya, kalau itu praktis statistik sebenarnya sama di China. China begitu yang saya kasih di Gagasan yang muncul. Sebenarnya itu kalau begini, kalau kita sebelum menerapkan sesuatu langsung itu biasa muncul gagasan. Saya nanti mau kesini. Ya itu yang saya maksud.